Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi menarik terupdate sepanjang dunia pasar modal. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook hari ini 18 Juni 2021 dan juga rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan Senin 21 Juni 2021. Hari ini kalau kita lihat market kita dibuka di 6065,520 dan sempat naik ke zona hijau di 6070,417, tapi kemudian turun sampai titik terendahnya di 5944,053. Ini juga berarti sudah menutup gapnya di area 5945 sampai 5955. Jadi boleh dikategorikan gap yang di sana sudah tertutup. Dan setelah menutup gap, IHSG terus berpacu naik kembali melewati support psikologisnya di angka 6000 ke 6007,120 atau melemah 1,01% atau 61,327 poin. Total transaksi yang terjadi hari ini sangat besar, 16,999 triliun, nyaris 17 triliun, dengan hanya 112 saham berada dalam zona hijau, 412 saham koreksi yang menyebabkan turunnya IHSG market capitalnya ke 7.132,98 triliun rupiah. Dan ini sekaligus pelemahan IHSG hari ketiga berturut-turut. Kalau kita lihat investor asing juga mencatatkan net foreign sales sebesar 193,77 miliar. Dan ini cukup menyedihkan karena akhirnya IHSG terpaksa terkoreksi dengan dalam, yang satu-satunya alasan yang paling masuk di akal hari ini adalah selain hari Jumat yang banyak dipakai untuk sell off adalah COVID-19 yang memang kasusnya spike atau naik cukup tinggi di beberapa kota besar di Indonesia. Kalau kita lihat posisi dari market Asia sendiri, sebenarnya market Asia tidak terlalu bergejolak. Nikkei dan Shanghai ditutup di zona merah, sedangkan Hang Seng Indeks Hong Kong dan Straits Times Indeks Singapura ada di zona hijau. LQ45 kembali tertekan, mengalami tekanan 1,64% atau 14,358 poin ke 863,159. Kalau kita lihat memang posisi Dow Jones Index Future sudah datar, hanya mengalami negatif 0,01% atau melemah 5 poin ke 33.688. Dolar indeks juga tampak datar, menguat tipis 0,03% ke 91,921. Untuk pembukaan market Eropa kali ini memang merah cukup dalam, di mana FTSE 100 Index London terkoreksi 0,55% atau 39,67 poin ke 7.114,2. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt tampak terkoreksi 0,39% atau 61,8 poin ke 15.665,87. Kalau kita lihat kurs rupiah saat ini kembali melemah 32 poin atau 0,22% ke 14.424 rupiah per 1 US dolarnya. Sedangkan harga emas dunia yang kemarin terpukul cukup dalam kali ini mencoba bangkit, naik 1,29% atau 22,8 poin ke 1.792,90 atau kalau dirupiahkan adalah 831.444. Dan mari kita berpindah ke 3 buah saham yang akan kita rekomendasikan untuk perdagangan hari Senin. Perlu kami tegaskan, rekomendasi ini bukan mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Ini murni adalah pendapat kami untuk sebagai bahan analisa. Jadi bukan pom-pom dan bukan juga ajakan untuk membeli. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan, baik segala keuntungan maupun segala kerugiannya. Dan langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, saham Sejuta Umat, saham Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI.
BBRI memang gonjang-ganjing cukup keras di tengah adanya berita right issue untuk mengambil Pegadaian dan PNPM Madani. Dan kalau kita lihat total transaksi yang terjadi di BBRI hari ini cukup besar, 1,17 triliun, dan BRI mengalami penurunan 120 poin atau 2,98% ke 3.910. Dan price earning ratio bagi BBRI saat ini adalah 17,66. Jadi dengan price earning ratio yang 17,66 ini, BBRI kelihatan sudah mulai menarik secara valuasi. Sedangkan market capitalnya, nilai pasarnya adalah 482,28 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat secara monthly atau secara bulanan, harga terendah BBRI ada di 3.820 dengan harga tertingginya ada di 4.390. Sedangkan secara year to date harga terendahnya adalah 3.820 dan harga tertingginya adalah 4.950. Jadi kalau kita lihat baik secara monthly maupun secara year to date, BBRI saat ini sudah sangat murah sekali. Sedangkan investor asing kalau kita lihat memang melakukan net foreign sale hari ini di saham BBRI sebesar 150,54 miliar rupiah. Dan bagi kami BBRI memiliki support price action di 3.840 saat ini dengan resistennya di 4.350. Jadi trading range kami untuk BBRI adalah dari 3.840 sampai dengan 4.350. Berikutnya ada saham Indika Energi atau kode sahamnya INDI yang hari ini mengalami pelemahan 45 poin atau 3,21% ke 1.355. Total transaksi yang terjadi di Indika adalah 28,82 miliar rupiah dengan market capitalnya adalah 7,06 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat Indika juga sudah melemah 2 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat secara monthly, harga Indika bergerak dari 1.265 sampai 1.485. Ini membuat Indika secara monthly memang sedikit di bawah area pertengahannya atau mid channelnya. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun, Indika bergerak dari 1.265 sampai dengan 2.000 rupiah. Ini membuat secara year to date Indika masih sangat murah. Indika juga terlihat hari ini mendapatkan net foreign sale sebesar 4,15 miliar rupiah. Dan bagi kami Indika memiliki support di 1.300 secara price action dengan resistennya di 1.490. Dan yang terakhir kita punya pabrik kertas Ciwi Kimia Tbk atau Tekim. Tekim ditutup melemah 5,31% atau 475 poin ke 8.475. Total transaksi Tekim hari ini adalah 70,37 miliar rupiah. Dan valuasi Tekim saat ini adalah 12,61 PR-nya. Jadi secara price earning ratio-nya Tekim sudah sangat mulai menarik lah ya di 12,61 ini. Kemudian market capital dari Tekim adalah 26,38 triliun rupiah. Tekim juga sudah mengalami pelemahan 2 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat harga Tekim bergerak dalam 1 bulan terakhir dari 8.400 sampai 10.500. Sedangkan secara year to date Tekim bergerak dari 8.400 sampai dengan 17.250. Jadi Tekim saat ini sudah sangat murah baik secara year to date maupun secara monthly. Investor asing tampak melakukan net foreign buy di saham Tekim sebesar 143,19 miliar rupiah. Dan bagi kami Tekim memiliki support di 7.975 dengan resistennya di 9.650. Jadi trading range kami untuk Tekim adalah 7.975 sampai dengan 9.650. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.